Kejadian-kejadian luar biasa pada masa sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis dalam kitab Taurat dan Injil akan datangnya seorang nabi yang merupakan penutup para nabi dan rasul, Khatamul Anbiya, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam pada akhir zaman di negeri Arab. Bahkan sebagian dari para nabi sebelumnya juga telah memberikan kabar dan menjelaskan sifat beserta kepribadian nabi terakhir tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling mulia dan memiliki derajat yang tinggi di alam semesta ini. Ada sebuah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan di balik kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah bangsa Arab pada saat itu. Oleh karena orang-orang yang hidup di semenanjung Arab merupakan suku asli bangsa Arab yang dikenal dengan kabilah Badawi. Mereka tidak terpengaruh dengan keburukan yang telah menyebar ke seluruh dunia dan juga tidak terkontaminasi oleh kebiasaan buruk bangsa Romawi. Walaupun pada saat itu mereka masih sangat tertinggal dari segi keilmuan, perindustrian, dan teknologi. Di antara mereka ada banyak yang menjadi penyair, sastrawan yang menguasai dan mengembangkan ilmu tata bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu fasohah dan balaghah, dan juga menjadi ahli dalam berpidato. Walaupun tidak mengetahui baca tulis atau disebut ummi, mereka bisa melantunkan syair-syair yang begitu indah dengan selalu menggunakan fasohah dan balaghah, yakni mereka membanggakan diri mereka dengan mengucapkan kata-kata yang indah. Bahkan setiap tahun di sebuah tempat yang bernama Pasar Uqas, Suk Uqas di kota Makkah sering diadakan festival besar pada setiap bulan Zulhijjah. Di sana para penyair dan sastrawan dari berbagai daerah berkumpul. Di festival itu diadakan ajang perlombaan membaca syair dan pidato. Mereka melantunkan syair-syair indah dan membacakan pidato-pidato terbaik yang telah mereka persiapkan. Pemenangnya akan mendapatkan apresiasi dari semua orang dan syair-syairnya akan digantung di dinding Ka'bah. Di dinding Ka'bah tersebut digantung 7 kasidah yang dikenal dengan nama Mu'alakatus Syab'ah. Salah satu di antara 7 kasidah tersebut merupakan kasidah penyair ternama Imrul Qais. Kasidahnya digantung di tempat yang paling tinggi dan kasidah tersebut tetap ada sampai masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, para penyair dan ahli pidato sering berbicara dan memberikan nasihat dengan syair-syair dan pidato yang dibuatnya di kalangan khalayak ramai. Mereka berusaha keras untuk membentuk akhlak dan kepribadian baik pada masyarakat. Perkembangan fasohah dan balaghah yang dimiliki orang-orang Arab pada masa jahiliyah adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat diambil sebagai pelajaran. Mungkin juga sempurnanya bahasa Arab pada saat itu adalah isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunnya sebuah kitab dari bahasa ini. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak bagi para nabi mendoakan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberi kabar gembira bahwa bahwasanya akan datang suatu bangsa yang besar
dari keturunan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini tertulis dalam kitab Taurat. Sementara itu, para nabi lainnya lahir dari keturunan putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Ketika masa mereka telah selesai, datanglah generasi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun banyak sekali nabi yang datang dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, nabi terakhir Khatamul Anbiya akan lahir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam.